Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bagian 2 dari tutorial full screen ini, kita akan menangani plotting action button agar terlihat rapi dengan menggunakan library inserter dan menambahkan app baru. Baik, sebelum membuat activity baru, kita tambahkan view binding agar lebih mudah berinteraksi dengan komponen view. Kita tambahkan di build.gradle setelah build text block, build feature block, dan ketikkan view binding true. Klik sync now. Kita terapkan view binding di main activity. Kita tambahkan binding.apply block untuk mengakses semua komponen view seperti button. Dan atur klik listener button. Ketika button diklik, maka akan berpindah ke activity floating action button. Karena belum ada activity lain, kita buat activity baru. Kita beri nama activity-nya Web Activity dan klik Finish. Setelah itu, kembali ke main activity untuk mengatur start activity intent. Oke. Kita menambahkan floating action button untuk langsung ke tampilan bisa menahan tombol Ctrl di keyboard dan klik referensinya. Kita ganti root view-nya dengan koordinat layout. Tambahkan floating action button. Atur layout graffiti-nya jadi di bawah sebelah kanan. Dan tambahkan jarak marginnya. Oke, kita sudah membuat floating action button, tapi belum ada ikonnya. Untuk menambahkan icon, kita perlu icon di drawable. Kita bisa membuatnya di vector assets. Untuk contoh, kita cari icon add. Klik OK. Kalian juga bisa merubah warna default ikonnya. Klik next dan finish. Kita tambahkan atribut source dan isi vektor drawable yang kita buat tadi. Karena floating action button berwarna terang, jadi warna ikonnya menjadi gelap. Kita bisa mengatur warnanya dengan atribut add tint dengan warna yang kalian inginkan.
Oke, untuk tambahan saya ingin menambahkan app bar seperti action bar pada umumnya untuk di tampilan ini. Kita atur ID toolbar dengan ID toolbar. Kita juga bisa mengatur elevation atau shadow-nya di toolbar dengan nilai dv. Atur theme untuk toolbar dan pop-up theme untuk warna icon teks pada toolbar. Tambahkan title untuk toolbar. Saya akan ubah warna background-nya dengan warna putih. Oke, kita run untuk melihat hasilnya. Di sini sudah terlihat floating action bar dan app bar-nya. Sekarang saya akan mengatur tampilan dengan tampilan full screen dan apa yang akan terjadi. Kita terapkan full screen menggunakan metode set full screen dan like status bar. Dan klik run lagi. Yang terjadi adalah app bar dan floating action button-nya menjadi overlap karena menggunakan full screen. Dan di sini kita akan tahu cara bagaimana memperbaiki tampilan seperti ini. Yang kita perlukan adalah menggunakan library dari Chrisband. Oke, sebelum kita membuat property binding untuk mengakses view object dari web activity. Kita atur toolbar terlebih dahulu dengan menggunakan metode type. Dan di sini kita akan masukkan parameter status bar sama dengan true dan atur dengan padding-nya saja. Kemudian kita atur margin web dengan TV navigation bar sama dengan true.
dan klik run lagi. Karena toolbar itu di atas, kita bisa menggunakan nilai jarak dari status bar. Dan karena vape di bawah, kita bisa menggunakan nilai jarak dari navigation bar. Oke, sekarang kita bisa melihat hasilnya. Toolbar dan floating action button tidak overlap karena kita sudah mengatur jaraknya dengan tipe bar yang telah ditentukan. Tapi di sini ada sedikit yang tidak rapi. Untuk teks dari toolbar, support action bar-nya di activity. Klik run lagi. Oke. Tampilan teks dari toolbar sudah terlihat rapi. Dan jika kalian ingin menambahkan up button atau back button, kita bisa menggunakan metode support action bar. Kita bisa menggunakan metode support action bar dot set display home as up enable true seperti ini. Dan up button sudah terlihat di toolbar, tapi belum berfungsi ketika klik. Untuk mengaktifkan up button, kita perlu mengaturnya di manifest file. Pertama, kita atur untuk vape activity dengan menambahkan atribut parent activity name dan isi dengan main activity. Karena kita ingin kembali ke main activity ketika up button itu diklik. Di dalamnya, tambahkan tag metadata seperti ini. Sesudah itu, klik run untuk melihat hasilnya. Dan up button sudah berfungsi. Karena di Android terbaru itu ada fitur sistem gesture navigation, kita harus mengujinya apakah tampilannya berantakan ketika dirubah. Seperti yang kalian lihat, tampilannya baik-baik saja. Tidak overlap ketika diubah dari 3 button mode navigation ke gesture navigation. Mungkin cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Untuk video berikutnya, kita akan belajar cara menangani bottom seat di tampilan full screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.